Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi PD Orde 2, tentang osilasi harmoni sederhana, dan juga hukum Kirchhoff. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Indira Kusuma Dewi dengan NIM 211301180 dari kelas 3A. Baik, yang pertama ada pengertian osilasi. Osilasi adalah sebuah variasi periodik terhadap waktu dari suatu hasil pengukuran. Osilasi sering juga dikatakan sebagai vibrasi atau getaran. Contoh sederhana dari osilasi yaitu pada ayunan bandul. Secara teknis, osilasi dibagi menjadi dua jenis, antara lain yang pertama osilasi harmonis sederhana dan yang kedua osilasi harmonis kompleks. Pada osilasi harmonis sederhana ada sebuah gerak harmonis sederhana yang jika diistilahkan dalam hasil pengukuran elektro disebut dengan flicker, yaitu atau gangguan yang dapat merubah bentuk gelombang menjadi rusak atau cacat. Dapat dilihat pada slide. Benda tersebut pastinya akan ditarik dengan gaya pegas melewati X sama dengan 0 lalu menuju ke arah A negatif, kemudian berbalik ke arah X sama dengan A negatif dan kembali melewati X sama dengan 0. Kemudian X sama dengan A berbalik ke arah. Untuk menghitung gaya pada massa yang terikat dengan pegas, kita dapat menghitungnya dengan cara sebagai berikut, yaitu yang pertama F sama dengan M kali A, yang kedua F sama dengan minus K dikali X sama dengan M kali A. Kemudian ada yang ketiga yaitu A sama dengan minus K dikali X per M. Simpangan atau posisi massanya setiap saat yaitu X bisa kita tuliskan seperti yang ada pada slide, yaitu X sama dengan A dikali cos dikali omega dikali T per delta dikali X sama dengan A dikali cos dikali dalam kurung omega dikali T ditambah delta. Grafik posisi kecepatan dan percepatan massa pada ujung pegas bisa kita lihat pada gambar di bawah ini dengan frekuensi sudut yaitu 2 dikali P per F, dan D ialah konstanta pada fasenya dan A ialah amplitudo atau simpangan maksimum. Maka akan didapatkan nilainya adalah omega sama dengan akar K per M. Baik, selanjutnya ada hubungan frekuensi dengan frekuensi sudut dalam osilasi. Hubungan antara frekuensi dengan frekuensi sudut yakni omega sama dengan 2pi dikali F. Dapat dilihat gambar pada slide. Pada gambar di atas kita bisa melihat bahwa pegas dalam keadaan diam kemudian diberi gaya sesaat sehingga tertekan sejauh X cm. Jadi di awal simpangan pegasnya adalah 0. Maka kita harus menggunakan fungsi sinus. Jika seandainya keadaan di awal saat pegasnya kita tekan dan lepaskan adalah X cm, maka kita harus menggunakan fungsi kosinus. Baik, adapun contoh soal osilasi yang akan kita coba yaitu jika motor dengan massa 1800 kg ditopang oleh 4 buah pegas yang memiliki tetapan gaya yaitu 18.000 N per M. Apabila motor tersebut dinaiki oleh 3 orang dengan jumlah massa 200 kg dan melewati sebuah lubang yang berada di tengah jalan, maka tentukanlah frekuensi getaran pegas mobil dan waktu yang diperlukan untuk menempuh 2 getaran. Maka yang dapat kita ketahui yaitu massa motornya adalah 1800 kg, kemudian massa penumpangnya yaitu 200 kg, dan kemudian konstantanya yaitu 18.000 kg. Maka yang ditanya yaitu frekuensi dan juga waktu yaitu T untuk 2 getaran. Maka yaitu
Yang pertama kita cari yaitu massa motor ditambah penumpang sama dengan 1.800 kg ditambah 200 kg, yaitu 2.000 kg. Dengan asumsi total bobot motor terbagi merata kepada 4 pegas, sehingga perhitungannya setiap pegas akan menanggung beban sebesar M sama dengan 2.000 kg per 4, maka akan didapatkan beratnya yaitu 500 kg. Kemudian persamaan yang digunakan untuk menghitung frekuensi getaran pegas motor bisa dilihat pada slide. Dan akan kita dapatkan frekuensinya yaitu 3 per pi Hz. Kemudian selang waktu satu getaran sama dengan periode T dapat kalian lihat caranya pada slide. Dan akan kita dapatkan waktunya yaitu pi per 3 second. Kemudian waktu yang diperlukan untuk pegas menempuh 2 getaran, maka T sama dengan 2T, yaitu 2 dikali pi per 3 sama dengan 2 pi per 3 second. Baik, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hukum Kirchhoff. Yang pertama ada hukum Kirchhoff 1. Hukum Kirchhoff 1 disebut juga sebagai junction rules atau hukum percabangan yang memenuhi kekekalan muatan. Hukum ini biasanya digunakan dalam rangkaian yang multi-simpal serta memiliki beberapa titik percabangan yang membagi arus listrik. Dalam keadaan konstan, tidak ditemukan adanya akumulasi muatan listrik di setiap titik yang ada dalam rangkaian. Ini berarti jumlah muatan yang masuk ke dalam setiap titik sama dengan jumlah muatan yang keluar dari titik tersebut. Bisa kalian lihat contohnya pada slide. Dalam gambar tersebut, arus yang masuk yaitu yang pertama jumlahnya sama dengan arus yang luar yaitu I1, I2, I3, dan I aksen. Jadi singkatnya, hukum Kirchhoff membahas tentang arus di sebuah percabangan yang ada di dalam suatu rangkaian tertutup. Adapun landasan dari bunyi hukum ini diambil dari hukum kekekalan muatan yang memiliki bunyi muatan di titik A sama dengan muatan yang ada di titik B, namun dengan catatan tidak ada gaya luar yang bekerja dalam rangkaian ini. Baik, kemudian ada rumus Kirchhoff 1. Rumus hukum Kirchhoff adalah sebagai berikut. Ini jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus keluar. Bisa kalian lihat pada slide rumusnya. Kemudian ada contoh soal. Bisa kalian lihat pada slide gambarnya. Diketahui I1-nya sama dengan 5 ampere, kemudian I2-nya yaitu 10 ampere dan I3-nya yaitu 2 ampere. Kemudian penyelesaiannya yaitu jumlah arus yang masuk sama dengan arus yang keluar seperti yang sudah dijelaskan pada rumus yang tadi. Jadi I1 ditambah I4 sama dengan I2 ditambah I3, maka akan menghasilkan 5 ampere ditambah I4 sama dengan 10 ampere ditambah 2A. Jadi I4-nya yaitu I4-nya sama dengan 12A dikurang 5A. Jadi I4 sama dengan 7A. Jadi jawaban untuk pertanyaannya adalah 2A atau 2 ampere. Baik, kemudian selanjutnya ada hukum Kirchhoff 2. Hukum Kirchhoff 2 atau loop rules atau hukum simpal memiliki perbedaan potensial antara dua titik percabangan yang ada di dalam sebuah rangkaian yang sedang berada dalam keadaan konstan. Hukum ini adalah bunyi dari hukum konservasi energi, di mana jika muatan Q yang ada pada sembarang titik memiliki potensial V,
maka energi yang dimiliki oleh muatan itu adalah Q dikali V. Kemudian ketika muatan mulai bergerak melewati simpal, muatan tersebut akan menerima tambahan atau kehilangan energinya ketika melewati suatu elemen. Akan tetapi, ketika muatan kembali ke titik awalnya, maka energi dalam muatan tersebut akan kembali menjadi Q kali V. Adapun rumus hukum Kirchhoff 2 yaitu jumlah aljabar gerak gaya listrik atau GGL dikali V ditambah jumlah penurunan tegangan atau V sama dengan 0. Bisa kalian lihat pada slide yang tertera pada slide. Baik, untuk contoh soalnya bisa kalian lihat pada slide gambarnya. Dalam rangkaian sederhana di bawah, kuat arus yang mengalir pada I1 sama dengan 20 ampere, I2 sama dengan 4 ampere, dan I4 sama dengan 8 ampere. Maka kita diminta untuk tentukan nilai dari I3-nya. Baik, pembahasannya yaitu menurut data-data yang sudah disebutkan, soal ini dapat diselesaikan menggunakan rumus hukum Kirchhoff 1, yaitu jumlah listrik yang masuk sama dengan jumlah yang keluar, yaitu I1 sama dengan I2 ditambah I3 ditambah I4. Maka I1 nya itu 20 sama dengan 4 ditambah 13 ditambah 8. 20 sama dengan 12 ditambah I3. I3 nya sama dengan 20 dikurang 12 sama dengan 8 ampere. Jadi jawaban untuk pertanyaannya adalah 8 ampere. Sekian pembahasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Terima kasih.